Selamat berjumpa kembali di channel Touching Heavens. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan kedua dari bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Bacaan dapat kita baca dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Karena cukup banyak, teman-teman bisa membaca sendiri. Saya akan berikan brief dari peristiwa yang terjadi itu. Jadi saat Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa sahabatnya Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus menunda 2 hari baru kembali dia ke Betania. Dapat kita tahu juga bahwa Betania yang ada di sini bukan Betania yang dekat Yerusalem, tapi Yesus sedang berada di Betania yang agak jauh di seberang Sungai Yordan. Dan karena Yesus menunda 2 hari, maka waktu Yesus sampai di di Betania, Lazarus sudah meninggal selama 40 hari. Jadi kalau Yesus langsung berangkat, ada kemungkinan Yesus bisa bertemu Lazarus saat dia masih hidup. Dan mungkin jika Tuhan bertemu dengan Lazarus, maka Tuhan bisa menyembuhkan dia sehingga Lazarus tidak perlu meninggal. Tetapi ada baiknya kita mengetahui juga, teman-teman, mengapa Tuhan Yesus menunda, ya? Karena Tuhan Yesus tahu dia adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa dengan kematian Lazarus ini akan menjadi sarana di mana untuk menyatakan keilahian diri dia, bahwa dia sungguh adalah Allah yang berkuasa bahkan mengatasi maut. Jadi saat dia bertemu dengan Marta dan Maria, tanggapan dapat kita baca bahwa tanggapan Marta dan Maria adalah kecewa. Mereka mengutarakan, Tuhan, jika Engkau ada di sini, segera, maka saudaraku tidak mati. Dibilang seperti itu. Tapi kejadiannya adalah Tuhan sampai terlambat menurut mereka, sehingga Lazarus harus mati. Teman-teman, kejadian ini adalah salah satu cara Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, keilahian diri dia dengan melakukan mujizat ini. Membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari lamanya. Mukjizat ini adalah tanda keilahian, membuktikan bahwa Yesus mempunyai kuasa, otoritas ilahi, bahkan bisa mengalahkan maut. Kembali lagi, mukjizat adalah tanda simbolis tentang apa yang Allah akan lakukan juga buat kita. Jadi kita tidak perlu takut tentang hal itu. Tuhan Yesus saat kita membaca juga di depan kubur Lazarus, Tuhan Yesus menangis. Hal ini menjadi sesuatu yang penting, bukan sekedar bahwa Tuhan Yesus menangis karena Lazarus temannya atau sahabatnya telah meninggal, tapi Tuhan Yesus juga mengetahui bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus mengetahui bahwa tidak lama lagi dia juga akan mengalami kisah atau kejadian yang menyedihkan. Tidak lama lagi dia harus menjalani jalan salib, di mana dia harus menderita, didera, dihina, dipukul sampai begitu rupa, sehingga sampai dia harus wafat di atas kayu salib. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus begitu memahami rasa kehilangan, karena dia juga memikirkan nanti bagaimana Bunda Maria, bagaimana para muridnya yang harus dia tinggalkan. Kesedihan mereka, kebingungan mereka, mungkin keputusasaan mereka saat Tuhan Yesus yang menjadi pegangan, menjadi guru, menjadi harapan mereka diambil dari hadapan mereka. Jadi Tuhan Yesus menangis atas penderitaan yang dialami oleh Maria dan Marta atas meninggalnya Lazarus, dan dia juga menangis bagi kita saat ini yang sedang mengalami kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Terutama di masa pandemi ini, bukan hanya bersedih karena kehilangan orang-orang yang kita sayangi, tapi juga kan di masa pandemi kita sulit bertemu dengan mereka. Di saat momen-momen terakhir di rumah sakit, kita mungkin tidak boleh bertemu dengan mereka, tidak bisa juga menemani atau melepaskan mereka ke pemakaman. Sangat dibatasi karena alasan kesehatan. Itu membuat kita lebih berduka lagi, membuat kita lebih sedih. Bagaimana kehilangan orang yang kita sayang, tidak bisa spend last time dengan mereka di saat-saat momen-momen terakhir dengan mereka. Teman-teman, konteks kedukaan ini nyata di sekeliling kita saat ini.
di sekeliling kita orang-orang yang kehilangan, atau mungkin Anda mengalami, saya sendiri mengalami ada teman-teman di kantor yang dipanggil pulang ke rumah Bapak. Orang yang begitu masih muda, sehat, tapi karena pandemi ini mereka jadi sakit dan harus dipanggil pulang. Hal ini sungguh menyedihkan dan sungguh nyata di sekeliling kita. Bagaimana kita menanggapi ini? Tapi melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia adalah sahabat bagi kita yang kehilangan. Dan Dia juga adalah Tuhan yang tidak terbatas karena maut, tapi bisa menang atas maut. Kita bisa pegang perkataan Tuhan Yesus, dan kita bisa pegang bahwa sungguh karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka ada kebangkitan setelah kematian. Hal kematian bukanlah kisah akhir, tapi adalah permulaan hidup kekal kita bersama Sang Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dapat kita baca bahwa tenanglah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentunya aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji Kristus bagi kita. Dia akan menjemput kita dan menyediakan tempat, sehingga di mana Dia berada, kita berada. Dan juga dari Yohanes 11 ayat 25-26 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Teman-teman, apakah kita percaya akan janji Tuhan ini? Yes, kita percaya. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ini adalah janji Kristus. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu berduka terlalu berlebihan. Tapi kita percaya bahwa saat dipanggil pulang, saat orang-orang yang kita kasih dipanggil pulang, mereka tidak hilang, tapi mereka kembali ke rumah Bapa bersama-sama dengan Kristus, termasuk juga dengan kita. Saat nanti waktunya Tuhan memanggil kita pulang, yakinlah, percayalah bahwa tujuan kita adalah rumah Bapa. Kristus menjemput kita. Teman-teman, hal yang dapat kita lakukan di minggu kedua ini adalah yang pertama, memberikan dukungan, memberikan simpati, membuat orang yang berbeban berat karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi dapat kembali menemukan Kristus. Memang kita tidak dapat membangkitkan badan mukjizat seperti itu, tapi kita bisa membantu atau melalui kita iman mereka, iman sesama kita bisa dibangkitkan kembali. Mari teman-teman, kita menyentuh orang-orang di sekeliling kita, mereka yang butuh bantuan, mereka yang sedang dalam kedukaan, dan membagikan iman, membagikan pertolongan, membagikan waktu kita dengan mereka, sehingga mereka boleh mempunyai kekuatan karena Kristus, mempunyai harapan karena janji Kristus. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga renungan ini berguna bagi Bapak Ibu sekalian, dan damai sejahtera kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.